yang tukang bohong katanya rumah pasti bakal teman-teman gitu. Kalau seorang nanti dari tukang bohong tapi sok mencuri ini sok maling sudah mana ya karena nanti bakal kita uang baik mana tapi hal baru ini antara nanti tidak tawarkan tukang bohong gitu. Jadi karena nanti masuk orang hal baru. Nah jadi yang kurang diperintahkan bahwa Rasulullah supaya kita sambil-jamnya soal ini dalam yang kita orang jualan soal nanti kalau turun kasolehan turun kayak mana pasti bisa dinyatakan gitu. Tapi kalau orang jauh yang jaminan kasoleh yang jaminan makmur kalau orang bisa awal mana rumah orang kamar mana gitu. Kalau orang contohnya berarti jauh tinggalnya antara sholat ayo orang apa dengan sholatnya wajib perlu dikerjakan itu mah arah kegiatan sholat gitu sosannya apa sholatnya wajib ayo orang itu kan terus ya gak boleh ganti antara sholat bakal ganti jalan mah dina pikiran orang coba ke sholat sekali baru pikiran mah kalau pikiran tapi kalau orang tahu masyarakat soal sholat pikiran mau ada sholat tapi kalau orang yang antara sholat pikiran mau langsung asa kali itu sholat gitu akal gitu kalau orang yang coba ada sholatnya sekali gitu menyesal tapi curhatnya pengennya coba supaya jadi dirinya itu sholat dua kali menyesal ya aja misalnya 7 kali itu sholat pada misalnya 4 kali itu sholat nah jadi bisa jadi karena ada orang itu atau biasa kan mengenai menjaga sholat untuk apa ya jadi sambil itu harus ada dari tanah sholat. Nah karena jadi orang yang yaitu bergaul dengan orang yang tidak sholat itu seperti orang yang bergaul dengan tukang pandai besi. Kalau pandai besi tanpa intinya kalau pandai besinya dibakar ketika besi dibakar hasilnya sedikit bau air baunya kemana kan bau nanti enggaknya bau nanti jadi ketika orang ngambil dia hasil pasti si hasil nanti mau enak itu karena dari mau enak gitu karena pernapasannya dari susah nafas nanti dihancurkan ya hari hasil mesin itu mah ya dihancurkan orang jadi orang tahu sampai ketika bergaul sama para kesoleh tahu sampai ketika bergaul hanya di kurang angka bahwa terjadi itu sholat. Nah, jadi yang namanya ajaran ini buatnya bahwa menjadi buat takwa dan tolong-tolonglah dia dalam kebaikan dan takwa. Nah, dikaitkan dengan kehadiran dan disiplin. Ini artinya ada yang kehadiran dan juga disiplin dalam hadirnya, dalam mengikuti acaranya, dalam mengikuti jamunya. Ini perlu ada bantuan dari orang lain. Jadi memang orang perlu dibantu, orang lainnya perlu dibantu orang supaya bersama-sama.
Nah yang kedua, ini amar ma'ruf nahi munkar. Wa minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kalian ada segolongan orang atau umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik, melarang terhadap yang munkar. Nah ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dan ini bisa dilakukan oleh satu umat. Hari satu umat segala ada bisa ketika satu umat, sebenarnya satu umat mati. Jadi artinya di sini adalah perintah dari Allah supaya kita jangan sendiri, kita itu harus bergabung dengan orang lain. Nabi Muhammad membentuk umat, akhirnya Nabi Muhammad tapi jangan kan hari kawitan mah Rasulullah itu awalnya nyata kita mah kawitan. Kalau kawitan di mana-mana kita ada kawitan mah soknya juga ini. Tapi nyata dia baru membuat umat harus sebagai Rasulullah. Rasulnya aja kamu cakapnya di keluarga sampai ke aja. Yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Bakar, yang kedua Ali. Yakin Khadijah lalu diajar kan terus masih bakal jadi Ali oke. Lalu diajarkan terus masih bakal jadi kemana Ali mana masih pengen budaknya, masih pengen Ali gitu. Jadi ketika dia nanti masih bakal mirip. Nah saat Rasulullah dia mirip Ali, mirip sampai Nabi Muhammad ini kan Abu Bakar. Dan rata-rata hanya Abu Bakar mah dan bangsa karena dan yang tujuh hobi itu Abu Bakar. Maka Nabi Muhammad ada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar jadi hobi karena Nabi Muhammad. Nah kan saat persetan Rasulullah sampai nalika sebenarnya anu masuk Islam lah, Rasul sampai agama satu tempat yang dijadikan berkumpul. Namanya ini tempat apa? Nalika sebenarnya anu masuk Islam lah, Rasul sampai agama karena Nabi Muhammad ada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar jadi hobi karena Nabi Muhammad. Nah kan saat persetan Rasulullah sampai nalika sebenarnya anu masuk Islam lah, Rasul sampai agama satu tempat yang dijadikan pusat untuk berkumpul. Namanya ini tempat apa? Akhirnya ada lagi di sini aja. Darul Arqam. Darul Arqam. Nah kan pusat umat Islam itu ada Darul Arqam. Darul Arqam. Nah itu jadi pusat umat Islam di Makkah. Jadi Rasulullah membentuk sebuah umat. Nah jadi orang-orang biasanya orang kayak dari apa gitu, tidak boleh terbiasa gitu. Jadi ketika orang menjawab takwa, orang yang melaksanakan perintah Allah, nah kita harus masuk pada sebuah jamnya, kita harus masuk kepada sebuah organisasi. Hari masuk jamnya, hukumnya orang kemarin wajib Wajib kifayah. Nah wajib
Dan kemarin ada kerja wajib lainnya dengan kertas lah. Nah untuk berjamnya itu, untuk berorganisasi itu maksudnya wajib kifayah. Nah seperti orang lain memulasakan jenazah, hukumnya kalau memulasakan jenazah wajib, tapi wajib nanti kifayah. Dalam artinya yang bahkan lamu wajib lain kawayan dari umat Islam setengah orang gitu. Karena saya bahkan sadayana sampai orang. Nah wajib kifayah dalam ibadah cukup hewan opatan cukup lah gitu ibadah mana. Karena wajib kifayah. Contohnya kami ya wajib kifayah, jadi tidak harus seluruh umat Islam melakukan ya. Karena sholat fardu di mana wae, jadi hari sholat jenazah di mana? Secara jadi kuburan, kan di kuburan jenazah ayo. Jadi biasanya saya umat Islam mau biasa. Tamatana wajib kifayah. Kuburkan sami wajib kifayah. Jadi memulasakan jenazah itu wajib kifayah. Karena apa? Karena memang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah itu juga yang namanya berjamnya berorganisasi itu wajib kifayah. Tapi kitanya harus siap gitu untuk melaksanakannya. Kalau mulai nanti kurang usaha tadi ini kan hari batur dari kita jadi kira yang nyata batu manusia itu yang terus kurang anu paham jelas ya. Hari pahala dakwah berjalannya akan di orang masing-masing individual yang sebetulnya pahala ini dalam karena orang nanti masing-masing individual mereka cukup memperhatikan keluarganya saja. Hari berapa? Umat diperhatikan, keluarga orang negara diperhatikan kan? Yang sami berarti perlu diperhatikan. Yang mata-mata memang daya amal, daya kerja, tapi pekerjaan seluruh dalam cara ayo berpikiran umat. Tapi orang bicara umat, nah ini nilai plus yang sangat besar dan berat. Dalam jamnya itu, nah supaya kita tidak hanya sekedar jadi anggota saja, kita tidak sekedar masuk jamnya saja, kita benar-benar berperan An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah ini kayaknya dorongan orang supaya orang lain aktif gitu. Nah, orang paling bermanfaat kalau orang lain. Nah, kalau orang bermanfaat, anu aktif mah saat aktifnya masih bakal mikir nawan atau orang perlu di bantuan. Jadi untuk sampaikan ke orang teh lamun di bilaran dikerjakan mau gimana di bilaran oke ayah kita dikerjakan hadis dan jamnya mah orang teh perlu mikir nawan atau bisa kurang di bantuan. Apabila mikir seperti itu, dan orang masih bakal aktif di kerjaan. Hari itu kan sobat kawin kan kosan di luar, kan juga
Kadang kerjaan karaoke, lalu kerja di luar, berarti lucu, final gitu. Jadi di luar. Yang mereka beda gitu. Yang keempat, menjadi teladan dalam akhlak sehari-hari. Mandatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu, bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan banyak menyebut Allah. Nah, jadi Rasul dijadikan teladan itu bagi orang-orang yang mengharapkan kedatangan Allah, yang mengharapkan bertemu dengan Allah, mengharapkan kedatangan hari akhir, hanya mengharapkan kedatangan hari akhir. Hari-hari akhir itu apa? Hari kiamat. Apa diharapkan hari kiamat? Tidak mau mengalami hari kiamat, tapi hari kiamat itu dinantikan bagi orang-orang yang soleh. Nah, apa dinantikan? Bulan kan mungkin balasan surga dan neraka sesudah adanya hari akhir, sesudahnya adanya hari kiamat. Jadi karena bagi atosan hari kiamatnya yang kulantaran hari kiamat soalnya ketika hari kiamat datang, nah si surganya pasti bakal masuk ke malah di atosan hari kiamat. Tapi hari kamu jalan-jalan bakal masuk neraka, hari kiamat di atosan mau justru tawakalan kira-kira. Kalau terjadi kiamat dalam kejadian kiamat yang atasnya maka dimasukkan ke kanan. Nah, Rasul sebagai teladan bagi kita. Nah, kita pun harus mengikuti Rasul. Kita harus jadi teladan bagi orang lain. Teladan bagi orang lain itu sangat dapat mengumpul, tapi teladan juga bagi orang-orang yang usianya lebih dari kita. Kadang-kadangnya ada orang-orang yang usianya lebih kalau tidak berat, tapi mengenai akhlaknya, keimanannya berada di bawah kita. Nah, kita ini harus jadi teladan bagi mereka. Nah, yang kelima, bersikap kritis dan argumentatif. Jadi ketika kita masuk pemuda, bahkan sebelum masuk pemuda pun ya, kita itu dilatih untuk berpikir kritis dan argumentatif. Ada kritisnya, non kritisnya? Kritis semua kritisnya. Nah kan orang kritisnya harus ada standarnya. Jadi kita kritisnya, orang standarnya berketampuran kasusnya. Nah, kalau melihat ada orang yang dia itu sikapnya berbeda dengan aturan dan sunnah, nah maka kita harus tanyakan kepada orang itu. Kan kayaknya orang habis orang penting orang ini pandang sebagai guru, sebagai ustaz gitu. Akhirnya apa yang dilakukannya asal berbeda dengan aturan dan sunnah gitu. Nah, di sini kita harus kritis. Boleh mempertanyakan, tapi dengan sopan. Jadi kan tadi kan salah satu orang harusnya bios, tapi orang kita sopan gitu. Kumaha lah, amre kita sopan oke. Si anu seniorna ya, si anu saluranna itu diterima. Yang tepat adalah gitu. Nah, itu mau urusan orang itu. Yang penting orang harus aku yang dengan sopan, harus dengan ada. Kalau itu jadi kata, kadang-kadang itu mau urusan orang itu. Dan juga argumentatif. Nah, argumentatif itu ketika kita menjelaskan, ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, kita pun bisa menjelaskannya. Nah, ini yang namanya argumentatif.
Jadi ketika ditanya apa itu yang baru dijelaskan itu, nah itu yang namanya argumentatif. Jadi ketika melakukan sesuatu atau menjawab sesuatu, kita bisa menjelaskannya. Itu yang namanya argumentatif. Wa itu diaktsara mantil arti yudhulu ka'asadillah liyatabi'una illallah wa itu kita jatuh. Dan jika kamu ikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Nah, jadi ayat ini menjelaskan yang berkaitan nurunan mayoritas, nurunan kumaha segala macam. Tapi orang mereka mengikuti aturan sunnah sok saja sekali gitu. Jadi kan terkadang keluarga dia amannya. Jadi sesuai ikut atau seger, nah itu kan seger, memang aman gitu. Dalam kata ukuran bedanya adalah bakal kumaha. Dan di sana ukuran bedanya adalah yang dikucil ke dibully, ukuran bedanya adalah apa? Tapi dalam ukuran ikuti apa seger, aman gitu. Nah, seorang ulama untuk itu gitu ya, tahu itu benar seger, tapi anu dari itu cuma anu sesuai aturan sunnah banyak yang jual usaha tinggi. Harus jadi baik sama hampir kalau itu dulu gitu. Jadi itu dituturkan anu benar, anu sesuai aturan sunnah. Yang kalau pembahasannya ditanya begininya, nah ayat anu dari isian ini refleksi kesiapan implementasi berjalannya. Ada yang sebenarnya pertanyaannya kayak gimana? Kira-kira dia anak-anak dulunya. Jadi kita lagi terus kan 18. Nah dia diisi lebih ke stadion karena COVID segitu ya pertemuan dengan COVID apalagi kalau kita tidak absen tadi informasi. Pengisian ini kesimpulannya naik implementasi penerapan berjamnya udah dijelaskan, ada poinnya 1 sampai 6 ya. Kita dengan titelnya